bagaimana sih prosesnya dulu bisa dapat beasiswa ini, Mister? Ada yang namanya pertama itu kalau mau apply beasiswa ini bisa dikunjungi websitenya. Ketik aja di Google FLTA Fulbright Aminef gitu. Nanti ada websitenya, nanti bisa diklik. Nah, nanti seleksi pertama itu seleksi berkas. Jadi kita buat application letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial, balik lagi ke channel edukatif, inspiratif, dan menambah pengetahuan kalian. Dimana lagi kalau bukan di channel Yusuf PSG. All we need is somebody to lean on. Channel Yusuf PSG mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan interview nih guys, temen aku yaitu Mr. Nafi. Mr. Nafi ini adalah salah satu pemuda dari Pati yang sekarang sedang menempuh beasiswa, yaitu beasiswa mengajar bahasa Indonesia di sana, di Amerika. Kita langsung aja yuk. Assalamualaikum Mr. Nafi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat, baik. Mas Yusuf gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Mister. Gimana sholat idnya di sana Alhamdulillah. Mister? Selamat lebaran ya. Kurang lebih sama seperti di Indonesia Mas Yusuf. Karena memang kalau di Indonesia kan ada SPSBB ya. Di sini Iya. juga kurang lebih sama seperti PSBB, tapi bukan lockdown juga sih. Jadi nggak boleh ke tempat peribadatan, gereja ditutup, masjid ditutup. Mm-mm. Jadi sholatnya masing-masing di rumah. Cuma karena di sini kita mungkin mazhabnya beda dengan di Indonesia ya. Jadi saya tadi sholat idnya Mm-mm. tetap bisa berjamaah, tapi Oh, menggunakan video conference. Oh begitu. Jadi imamnya dia berada di rumahnya sendiri, Mm-mm. saya sebagai makmum juga di kamar saya sendiri. Oh Tapi begitu kita ya. tetap bisa sholat berjamaah. Wallahu Alhamdulillah. alam diterima atau tidak. Ya semoga pasti insya Allah diterima. Ya. Karena sedang apa namanya? Sedang begini keadaannya ya. Ini kita lagi di Iya. YouTube nih Mister. Mau apa namanya? Ah, Apa? Menyapa penonton di Indonesia ini. Silakan. ya, halo subscribernya Mas Yusuf. Saya merasa sangat bahagia dan beruntung sekali bisa diundang di channelnya Mas Yusuf PSG. Mister Nafi, aku mau tanya-tanya dong. Ya, silahkan. Yang pertama nih Mister Nafi, apa sih yang beasiswa yang didapat Mister Nafi bisa mengajar ke Amerika itu? Ya, kalau jadi beasiswa yang saya sedang jalani sekarang namanya adalah FLTA, kepanjangan dari Foreign Language Teaching Assistant atau FLTA. Itu yang menyediakan dari Fulbright. Jadi Fulbright itu lembaga di Amerika Serikat memberikan beasiswa bagi orang-orang, nggak cuma di Indonesia, cuma ada beberapa orang juga dari negara lain Mm-mm. untuk datang ke Amerika. Ada yang tujuannya untuk belajar S2 atau S3 ataupun mengajar bahasa Indonesia atau bahasa lain dari negara mereka sendiri. Ya. Oh gitu. Itu Jadi dari saya di sini selama 2 semester. Mm-mm. Oh itu yang menyediakan beasiswa itu dari negara Amerika sendiri ya, Sir ya? Iya. Jadi pendanaan semua datang dari Amerika. Oh begitu. Jadi mereka mengundang orang-orang dari Indonesia untuk mengajar bahasa Indonesia ke mahasiswa di Amerika. Ada yang di Harvard University, ada yang di Columbia University, ada yang di Yale University. Seperti itu, Mas. Oh lah ini kalau Mister Nafi ngajarnya itu di mana sih? Dan mengajar apa? Kalau begitu? saya jadi sebelum saya ngajarnya di University of Georgia, Mas. Itu di Athens, di Georgia. Itu state kotanya
state-nya Georgia, kotanya Athens, Oh begitu. kampusnya University of Georgia. Sebelum saya ditempatkan di sini, itu kita diminta untuk memilih kampus, Mas. Jadi saya dulu itu ada 7 pilihan kampus, kemudian saya meranking mereka, dan juga saya sebutkan alasannya kenapa saya ingin mengajar di kampus tersebut, dan kampus tersebut juga meranking peserta dari Indonesia juga. Jadi itu seperti kayak mencari jodoh itu loh, Mas. Kalau Oh kamu gitu ya. tahu aplikasi Tinder itu, kita meranking mereka, mereka meranking kita. Nanti akan dicocokkan mana angka yang paling dekat. Misal saya meranking Georgia nomor 1 dan Georgia meranking saya nomor 1 juga. Nah itu angkanya kan dekat. Jadi kemungkinan saya ditempatkan di situ. Kebetulan kemarin saya gitu. menempatkan University of Georgia nomor 1. Mungkin juga saya dekat dengan angka yang di ranking Georgia kepada saya. Makanya saya ditempatkan di situ. Oh jadi itu dari awalnya itu tidak langsung di satu kampus itu ya jadi ya. Jadi ada sebelumnya ada Enggak. apa namanya eliminasi dulu gitu ya. Penjodohan tadi ya. Oh iya, itu bukan eliminasi sih, Mas. Jadi semua yang meranking itu semua sudah pasti berangkat. Oh semuanya Pasti berangkat ke Amerika. Yang itu udah lolos seleksi. Cuma nanti tempatnya di mana itu butuh yang namanya matching proses tadi. Proses pencocokan. Cuma Oh begitu sebelum ya. itu sudah ada seleksinya juga, ada seleksi wawancara, tes TOEFL, tes UKBI. Ya, Oke. Selanjutnya nih Mister, ya. Mister Nafi di sana itu ngajar pelajaran apa sih? Saya ngajar bahasa Indonesia, Mas. Oh ngajar bahasa Indonesia. Jadi Bahasa Indonesia. Ya. Jadi apa Jadi namanya mahasiswa di sana di diajar bahasa Indonesia gitu ya oleh Mister Nafi gitu. ya, kalau mungkin di Indonesia kan ada yang namanya bule datang ke sekolah kita, mereka ngajar bahasa Inggris. Nah, sekarang gantian, ada orang asing datang ke Amerika Oh gitu. mengajar bahasa asing buat mereka gitu. Ada juga teman saya yang dari Rusia, mereka ngajar bahasa Rusia. Dari Maroko ngajar bahasa Arab, seperti itu. Dan saya dari Indonesia ngajar bahasa Indonesia. Apakah di setiap universitas atau kampus di sana itu ada pelajaran bahasa Indonesianya, Mas? Mister. Tidak, tidak semua kampus ada sih. Itu tergantung minat mahasiswa, Mas. Jadi kalau memang Oh mahasiswa begitu yang ya. minat untuk mengambil bahasa asing, tapi kebanyakan kampus di Amerika itu mereka mensyaratkan semua mahasiswa untuk mengambil mata kuliah bahasa asing. Nah, bahasa asingnya terserah. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Perancis, boleh bahasa Jerman, boleh bahasa Indonesia. Nah, kalau mahasiswa yang minat terhadap bahasa Indonesia itu banyak, maka kampus pun akan mencari guru bahasa Indonesia. Pengajar bahasa Indonesia yang berangkat tahun ini bersama saya, Mas. Dan ada 13 kampus juga. Ada satu kampus itu yang pengajar bahasa Indonesia dua, itu di Northern Illinois University. Selain itu pengajarnya satu semua. Nah, selain dari FLTA, ada kampus-kampus juga, Mas, di Amerika yang mereka juga punya instruktur bahasa Indonesia. Jadi mungkin ada banyak sih, saya belum tahu jumlah pastinya. Di kampus Amerika ada berapa yang mereka mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi sejauh ini yang dari FLTA itu ada 13 kampus yang mereka menawarkan bahasa Indonesia. Dan tujuan dari mahasiswa sendiri pun unik-unik, Mas. Kalau mahasiswa sendiri saya itu ada yang mereka itu orang tuanya dari Indonesia, tapi mereka lahir di Amerika. Ya. Jadi mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Makanya untuk bisa dekat dengan budaya mereka, budaya orang tua mereka, biar mereka nggak lupa, mereka pengen belajar bahasa Indonesia. Ada yang seperti itu. Oh begitu ya. Ada juga yang mereka pengen melakukan penelitian di Indonesia. Melakukan penelitian di Indonesia. Nah, kan yang namanya penelitian kan perlu paham budaya dan bahasa.
Makanya mereka pelajari bahasa Indonesia supaya penelitiannya juga bisa lebih berhasil Oh, jadi dalam banyak ya mencapai tujuan-tujuannya. Seperti itu, Mas. minat-minatnya, sebab-sebabnya mengambil mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya Mas ya. Hmm. Ya, Lah, sekarang saya mau tanya ke istilahnya metode pembelajarannya nih. Apakah Mr. Nafik di sana ngajarnya itu apa hanya teori ibu apa Budi istilahnya mencocokkan sing seperti di Indonesia awal untuk anak-anak itu atau apa namanya ada budaya juga menari melukis begitu Mas atau memperkenalkan bahasa Indonesia melukis. gitu loh. Enggak, ya oke. Iya, ya, Mas. Eh, Selain mengajar teori bahasa Indonesia, juga saya kenalkan budaya Indonesia, Mas. Seperti yang saya pakai sekarang, belangkon gitu kan. Ini belangkon namanya, Ya, Mas ya? belangkon ya. Ya, saya kenakan ini, saya juga jelaskan ke mahasiswa ini namanya apa, kemudian filosofinya apa, kemudian yang pakai ini itu suku mana saja di Indonesia, karena kan kita punya Oh, banyak itu suku banyak kan. gitu ya. Seperti itu. Dan juga saya kenalkan angklung juga. Saya bawa angklung tuh Mas ke kelas. Oh, Kemudian gitu saya ya. minta mahasiswa untuk praktek main. Seperti itu. Karena memang kalau teori-teori terus ya kadang mahasiswa merasa bosan. Dan untuk metode pengajarannya sih, karena saya sendiri di Indonesia kan guru bahasa Inggris. Dan di bahasa Oh Inggris kan iya. ada kayak game-game gitu kan Mas. Game-game supaya anak-anak, saya ngajar di SMP juga kan, di SMP swasta di daerah dekat Salatiga. Jadi kalau mengajar bahasa Inggris ke anak-anak SMP kan kadang saya sering pakai game-game supaya tidak bosan anak-anak. Nah, saya terapkan game-game tadi ke mahasiswa di sini dan alhamdulillah nyambung Oh dan gitu mereka ya. juga Jadi suka. mm, Ya, Pak. Ya ini saya tanya lagi itu. nih, Sir. Eh, Ya, rutinitas Mr. Nafik selama di Amerika dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa diceritakan dong apa aja? Apakah kalau apa namanya ke kampus itu tiap ya. hari atau ada liburan-liburannya gitu kan? Ini bangun tidur pas setelah masa COVID, ketika masa COVID atau sebelum COVID, sebelum Yang COVID, sebelum sebelum aja sebelum masa COVID nanti. sebelum ya. Iya, karena ketika masa COVID ya saya Iya. semuanya di kamar terus. Kalau Oh gitu. sebelum masa COVID, alhamdulillah Mm-mm. di sini sangat menyenangkan sekali, Mas. Bisa melihat dunia luar gitu kan. Saya kadang rindu hal-hal seperti itu. Jadi ketika sebelum masa COVID dulu saya bangun biasanya di sini subuh itu jam 5.30 Mas. Jam lima Jam tiga setengah puluh enam itu ya? baru mulai azan subuh. Mm-mm. Ya, setengah 6 baru azan subuh. Nggak ada azan sih, cuma waktu subuh datang jam 5.30. Saya bangun sekitar jam 6, kemudian sholat subuh Betul dan macet tuh, Sir. persiapan buat sarapan. Mm-mm. Dan saya berangkat ke kampus itu ada alternatif naik bus dan gratis busnya. Jadi buat mahasiswa itu semua bus gratis Oh begitu ya. dan buat pengajar juga semua bus gratis. Bisa naik bus atau bisa jalan kaki. Kalau jalan kaki 15 menit. Jadi setelah saya buat sarapan, saya persiapan untuk berangkat ke kampus, saya makan dan saya berangkat jam 8. Nah, tergantung jadwalnya, Mas. Kalau saya punya jadwal kelas pagi jam 8, ya saya berangkat jam 8. Tapi kalau saya jadwalnya paling pagi jam 9, ya jam 9. Seperti itu. Nah, kalau jalan 15 menit. Nah, setelah sampai di kampus, biasanya saya langsung menaruh barang-barang di kantor. Karena saya disediakan oleh supervisor kantor sendiri buat pengajar bahasa Indonesia, bahasa Arab, satu kantor. Saya taruh barang-barang di situ, seperti tas, laptop, air buat minum, dan lain-lain. Kadang juga bekal buat makan siang. Setelah itu masuk ke kelas, entah itu kelas yang diajar atau kelas yang kita belajar di situ. Oh ya, saya lupa menyebutkan. Jadi selain di sini saya itu mengajar bahasa Indonesia,
saya juga diwajibkan untuk mengambil mata kuliah. Jadi saya juga merangkap mahasiswa juga. Mahasiswa dan juga pengajar begitu juga. ya. Seperti itu, Mas. Ya, saya Oh, ngajar dan jadi juga di belajar sana sini. nggak cuma Nah, mengajar setelah aja itu ya, jadi belajar juga pulang. ya. Iya, Mas. Oh, Belajar juga. Tapi bukan yang nanti dapat ijazah, bukan. Dapatnya nanti sertifikat. bukan. Sertifikat dan Oh, nanti dapat begitu. nilai berapa gitu. Jadi mata kuliah yang diambil. Pulang sekitar jam 5. Jadi saya sering sholat di kantor karena banyak orang muslim juga kan. Yang dari Maroko juga kebanyakan dari Maroko muslim dan alhamdulillah teman saya juga muslim. Ada teman dari Uzbekistan dia juga muslim. Nah, kebanyakan kita sholat di kantor, sholat duhurnya. Sholat asarnya kita bisa di kamar. Jam 5 pulang dan asar itu di sini masuk asar sekitar pukul 5. 5 sore asar. Duhurnya jam 2. 2.30 lah ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Mister Nafi. Bagaimana sih prosesnya dulu bisa dapat beasiswa ini, Mister? Ada yang namanya pertama itu kalau mau apply beasiswa ini bisa dikunjungi websitenya. Ketik aja di Google FLTA Fulbright Aminef gitu. Nanti ada websitenya, nanti bisa diklik. Nah, nanti seleksi pertama itu seleksi berkas. Jadi kita buat application letter, kita buat ada formnya. Mm-mm. Formnya itu nanti suruh ngisi nama kita, identitas kita, dan Lengkap yang gitu paling ya? penting esai. Kita nanti dipinta buat esai. Esai tentang kenapa kita tertarik untuk melamar beasiswa itu dan juga bagaimana metode yang akan kita gunakan ketika mengajar di sana dan lain-lain seperti itu. Esai dan juga diminta untuk menyertakan sertifikat TOEFL. Jadi kalau belum punya sertifikat TOEFL belum bisa mendaftar. Sertifikat TOEFL dan harus punya ijazah S1. Karena nanti diminta ngajar. Nah, ijazahnya itu boleh Oh, begitu bebas, ya. Mas. Boleh nggak harus pendidikan bahasa Indonesia atau nggak harus pendidikan bahasa Inggris. Misal belajar hadis pun di kampus itu masih bisa mendaftar sini asal punya pengalaman mengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di Indonesia seperti itu. Nah, Oh, TOEFL-nya jadi itu ya. sendiri itu 550 TOEFL ATP. Oh, TOEFL sendiri harus Nah, segitu ya, kalau minimal sudah ya. 550 ya. iya 550 TOEFL-nya. Nah, kalau sudah punya itu semua, TOEFL, esai, ijazah bisa dikirimkan lewat pos. Nanti kalau misal sesuai dengan kriteria mereka, kita akan dihubungi kembali untuk seleksi wawancara. Oh, jadi habis seleksi berkas, kemudian Berkas. wawancara gitu ya. Wawancara. Habis itu? Nanti wawancaranya di Jakarta, Mas. Oh, gitu. Nah, kemarin saya wawancara di Jakarta. Wawancara di Jakarta dan nanti akan dikirim tiket, Mas. Jadi kita ke Jakartanya gratis. Mereka nanti kirim tiket pesawat untuk pergi ke Jakarta dan juga disediakan akomodasi hotel juga selama 2 hari di sana. Kebetulan kemarin saya pas ke Jakarta, pas saya mau tes itu, saya ketemu Mr. Dan di bandara Jakarta. Oh, Pas dia mau berangkat ke India, itu kan dia transit di bandara Jakarta. mana, Sir? Nah, pas saya mau tes buat itu, saya kan juga di Jakarta. Pas saya mau keluar dari kamar mandi itu lihat Mr. Dan di toilet. Itu benar-benar keajaiban. Masya Allah. Bisa ketemu dia pas dia mau berangkat ke India. Nah, Oh iya, tadi sangat itu Mas, berkesan nanti sekali ya itu ya. Nanti saya kirim fotonya nanti. Bisa ditampilkan nanti Iya, di siap. konten Mas Yusuf. Nah, setelah saya kan wawancara Mas, wawancara nanti ada tes juga UKBI. UKBI itu uji kemampuan berbahasa Indonesia. Itu tesnya kayak TOEFL tapi modelnya bahasa Indonesia gitu. Oh, begitu ya. Jadi ada soal-soal mendengarkan, suruh. ada berbicara. Ya, ada reading, ada membaca juga. Itu agak susah ya Mas kayaknya. Malah lebih susah itu daripada TOEFL kayaknya. Oh, gitu ya. Jadi Karena- tes wawancara, kemudian
tes UKBI. Karena apa itu? Kok Mr. Nafi tadi bilang agak sulit itu? Karena mungkin saya pertama kali tes UKBI dan ngomongnya tuh walaupun kita paham bahasa Indonesia, cuma kadang ada data-data yang itu terlalu cepat disampaikan. Kayak tadi ada data yang disampaikan angka 5.000, kemudian angka 7.500, angka 9.700 sekian. Nah, nanti kita disuruh menyebutkan lagi tadi angkanya yang disampaikan si Ani berapa gitu. Oh begitu ya. Kemudian ide pokok dari pembicaraan tadi apa gitu. Jadi harus benar-benar fokus gitu. Fokus. Tapi mungkin gara-gara pertama tadi mungkin ya. Kalau mungkin udah lama-lama ya mungkin agak terbiasa. Jadi tadi Mas wawancara dan tes UKBI. Nah. Oke. Nah, setelah wawancara dan UKBI selesai, nanti dipanggil lagi kalau misal lolos buat seleksi TOEFL ITB. Jadi kita diminta untuk ngerjain TOEFL lagi. Oh, seleksi TOEFL lagi ya. Dan TOEFL-nya itu juga dibiayai dari pihak Aminef, dari pihak Fulbright di Jakarta sana. Kita diberikan tiket untuk datang ke tempat tes dan juga disediakan akomodasi untuk tes itu. Nah, kalau misal tes terakhir tadi itu TOEFL IB tadi lolos, berarti kita sudah 85% dikatakan lolos. Nah, kalau sudah tahap terakhir itu tes IBT. Dan untuk tes IBT itu sebenarnya mahal juga, Mas. Biayanya sekitar 2.900.000. Oh, begitu ya biayanya. Tapi dibiayai oleh pihak sana. Jadi ya nggak apa-apa sih, ada untungnya juga misal kita gagal kan. Udah pernah nyoba tes IBT. Iya, kan? Ada pengalaman gitu ya yang Ya. Kalau sudah selesai tes IBT, baru kemudian nanti kita diminta untuk meranking kampus. Seperti yang tadi saya sampaikan, Mas. Oke, Mas. Meranking kampus. Ini kita nanti pertanyaan selanjutnya ya. Kampus di mana gitu. Oh iya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mr. Nafi. Apa tips dan trik Mr. Nafi untuk mendapatkan beasiswa yang semacam ini kepada teman-teman nih? Kepada teman-teman yang ingin memilih beasiswa seperti ini. Oh, tips dan kalau mau melamar seperti ini ya persiapan persyaratan awalnya, yaitu mungkin yang agak menantang TOEFL-nya, Mas ya. Karena TOEFL 550 ya mungkin agak menantang juga. Bisa dipersiapkan TOEFL-nya, jadi bisa mulai belajar untuk nanti mau tes TOEFL ITB. Tes TOEFL ITB kan kalau dibanding sama IBT lebih mahal IBT. IBT kan kebanyakan dari internet based test. Jadi tesnya pakai internet, nanti ada assessor dari luar gitu secara online yang menilai kita. IBT seperti itu. Kalau ITB kan itu kertas pakainya, nggak pakai komputer. Itu biayanya lebih murah. ITB sekitar 500.000. Nah, itu bisa persiapan. Boleh melamar beasiswa FLTA menggunakan TOEFL itu, dan juga persiapan harus bisa lulus dulu, jadi harus punya ijazah S1 untuk bisa daftar ijazah S1, dan bisa dilihat juga formnya. Jadi nanti bisa persiapan selain TOEFL apa, kemudian selain ijazah juga apa, termasuk juga esainya, bisa latihan buat esai. Nanti setelah kita menulis esai bisa dikonsultasikan ke dosen yang lebih ahli, orang yang lebih ahli tentang hal tulis menulis, apakah kira-kira sudah layak atau belum, seperti itu. Dan yang paling penting adalah punya pengalaman mengajar, Mas. Oh, itu ya yang di garis bawah ya, minimal pengalaman mengajar ya. Iya. Mengajar bahasa Inggris mengajar gitu ya, bahasa Mas? Indonesia atau bahasa Inggris. Begitu ya. Ya bahasa Inggris dan ya kalau bisa bahasa Indonesia juga. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Karena kan nanti sini ditempatkan yang ngajar buat bahasa Indonesia.
Oke. Seperti itu Mas Yusuf. Ya, sekarang Ada yang lagi? terakhir ya Mr. Nafik. Apa pesan Mr. Nafik kepada generasi milenial ini agar cepat untuk menggapai impiannya? Jadi ini secara umum ya. Sebenarnya saya gitu. Saya malu masalah saya sendiri juga belum merasa percaya diri untuk punya kapasitas memotivasi orang lain. Karena saya juga masih berjuang. Iya. Kalau saya sih Mas punya prinsip seperti ini sih. Saya ikat kata-kata guru saya. Ya, kata guru saya bahwa memang benar semua itu udah ditentukan oleh Allah. Kayak rezeki kita, kemudian dengan siapa kita menikah, jodoh, rezeki, mati, kan sudah ditentukan oleh Allah emang. Tapi semua tidak akan terjadi juga kalau kita nggak punya ikhtiar untuk menggapainya. Kan di Al-Quran sendiri kalau tidak salah surat Ar-Rod ya ayat 11 berbunyi seperti ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, Allah itu nggak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau mereka sendiri itu nggak mau untuk mengubah dirinya sendiri, seperti itu kan. Jadi guru saya itu punya pendapat seperti ini Mas. Misal kita punya rezeki 1 miliar. Misal Allah sudah menulis rezeki kita itu 1 miliar. Tapi 1 miliar itu nggak akan kita dapatkan kalau kita nggak mau bergerak untuk mengambilnya. Jadi kalau kita belum bergerak untuk mengambilnya, maka rezeki 1 M tadi itu nggak akan bisa dapatkan. Tapi kalau misal Allah memberikan rezeki kita hanya 1 M, tapi kita ngeyel kepengen dapat rezeki 2 M. Nah, itu nggak akan bisa kita dapat 2 M. Kita biasanya dapat 1 M aja. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, caranya tahu apakah tadi itu rezeki kita atau enggak, ya tadi dengan mencobanya. Seperti itu Mas. Jadi kalau memang kita pengen sesuatu, pengen menggapai impian kita, maka memang harus berjuang. Setelah kita berjuang dan kita tahu nanti apakah kita bisa menggapainya apa tidak, baru kita tahu itu takdir kita atau bukan. Seperti itu Mas. Ya, terima kasih Mr. Nafik. Jadi intinya berjuang dan Betul berjuang sekali. ya untuk menggapai impian kita. Sama-sama. Terima kasih Mr. Nafik atas sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga Mr. Nafik nanti kalau pulang diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Mas. Kelancaran Sudah diundang ya. di channelnya. Sampai di Mudah-mudahan patah dua patah kata sharing-sharingan kita bermanfaat buat orang lain. Amin. Sama-sama. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mr. Nafik. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama.